Oke, baik. Terima kasih atas ketersediaannya Pak dalam mengikuti wawancara kali ini. Ya, silakan. Bisa Bapak ceritakan pengalaman Bapak sebagai researcher dan sistem analis, Pak? Oke, terkait dengan seorang peneliti atau researcher ya, itu berkaitan saat saya terima sebagai dosen. Jadi kalau seorang dosen itu pasti ada kewajiban dalam satu semester itu membuat sebuah penelitian. Kemudian terkait dengan satu lagi tadi sistem analis ya. Iya. Nah, sistem analis itu memang belajar dari waktu studi S2 atau pasca sarjana. Di situ oleh para dosen kami diberikan challenge ya terkait bagaimana dalam menganalisis sistem itu dengan baik. Nah, kemudian kita implementasi saat kita melakukan riset di beberapa perusahaan dan juga saat ada yang namanya requirement eh, software-software yang dipesan ke kami gitu ya. Kemudian dari situlah mulai saya mendalami sistem analis seperti itu. Baik, Pak. Eh, Bisa Bapak jelaskan metode penelitian yang paling Bapak gunakan sebagai researcher, Pak? Mungkin yang paling sering ya Iya. maksudnya. Iya. Kalau metode penelitian itu tergantung dari studi kasus yang kita mau ambil gitu ya. Nah, kalau era-era dulu 2015 ya itu seringnya kan menggunakan yang namanya waterfall seperti itu karena penelitian saya kan terkait dengan sistem informasi ya dan juga software developing. Jadi terkait dengan eh, apa namanya SDLC. Nah, itu yang rata-rata dengan kemudian beralih ke prototype karena SDLC itu ada contohnya RAD, ada iteratif, ada waterfall, kemudian ada prototype dan lain sebagainya. Yang saya belum pernah gunakan spiral ya. Karena kalau spiral itu biasanya untuk skala besar. Biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar yang memang membutuhkan metode itu. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, Pak. Tapi Pertanyaan. ada tambahan ini untuk metode penelitian itu Iya. terkait dengan metode tergantung juga kita mau ngambil studi kasusnya apa. Kalau data mining itu beda lagi nanti. Jadi sesuai dengan requirement aja gitu. Hmm, Tugas pekerjaan seorang sistem analis itu seperti apa ya, Pak? Apakah berbeda dengan data Nah, analis? oh, custom analyst dia lebih mengacu ke sistem yang sedang berjalan, kemudian nanti dari sistem yang berjalan itu dibuatlah sebuah sistem informasi ataupun aplikasi berbasis mobile ataupun desktopnya gitu. Jadi dia lebih menganalisis nih, bagaimana sistem ini nanti bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan para customernya, sehingga dapat berjalan dengan lancar saat nanti diimplementasi seperti itu. Jadi bukan ke data ya, data itu lebih ke pengolahan nanti saat sistem itu masuk ke perancangan mau dibangun sebuah software, kemudian terkait dengan dokumen-dokumennya. Tapi kalau sistem analis itu lebih mencakup ke keseluruhannya. Data itu udah masuk ke dalam sistem analis juga, gitu. Jadi data itu adalah sub daripada sistem analis, data analis itu. Subnya, bagian kecil atau masuk ke dalam sub daripada sistem analis itu sendiri. Gitu. Contoh proyek sistem analis itu seperti apa ya, Pak? Ya contohnya misalkan kalau kita membuat sistem informasi tentang PPIC, forecasting misalkan ya. Oh, yang dibutuhkan nanti untuk forecasting itu apa aja terkait dengan forecasting? Oh, ada yang namanya sistem persediaan barang yang kita harus beli barang dari supplier. Kemudian setelah nanti beli, kita olah masuk ke industri, kita kelola, ada terkait dengan proses pemesanan barang, ya, terus terkait dengan sales order dan lain sebagainya. Jadi menganalisis seluruhan sistem yang nanti akan kita buat, gitu. Sehingga nanti sistem yang sudah berjalan itu sesuai dengan keinginan dari customer kita, gitu. Nah, biasanya sistem analis yang mohon maaf kurang bagus, nanti ketika sistem itu dibuat, banyak error ataupun banyak hal-hal yang tidak diinginkan oleh customer itu terjadi. Dan biasanya paling banyak kendala ketika sudah diimplementasikan. Nah, makanya sistem analis itu harus paham terkait dengan requirement, baik itu dari dokumen masukan, keluaran, kemudian saat sistem berjalan, dan juga nanti ketika ada usulan pun dia juga harus paham kira-kira usulan yang harus nanti diterapkan ketika sistem berjalan seperti ini apa tambahannya gitu. Jadi dia sebagai seorang peramal juga, tapi peramal untuk sistem yang berbasis komputerisasi tadi seperti itu. Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar Bapak yang Bapak hadapi dalam
profesi Bapak sebagai sistem analis? Nah, biasanya tantangan terbesarnya adalah terkadang di tengah perjalanan konsumen atau customer itu meminta ada ruang lingkup tambahan, sehingga kita mau nggak mau mengcover kembali sistem yang sudah ada sebelumnya, yang sudah saya rancang sebelumnya, karena ada tambahan dari sistem usulan yang disampaikan oleh pihak customer ataupun konsumen. Itu sih biasanya. Jadi kita akan merombak lagi, update lagi, jadi menambah pekerjaan lagi dan butuh waktu lagi untuk membuat rancangan sistemnya. Seperti itu. Begitu, Pak. Yang selanjutnya, Dan nanti kan kita akan masukkan lagi dari sistem yang akan kita buat. Karena kan nanti kita menganalisis ya, sifatnya seperti itu. oke, yang Oke, silakan selanjutnya, lanjutkan. ya, kira-kira nih, Pak, keterampilan teknis dan non teknis apa ya yang paling penting untuk seorang sistem analis? Oke, yang pertama itu terkait dengan data ya, dokumen masukan, dokumen keluaran, dia harus paham banget bagaimana dokumen itu dari masuk sampai dengan diproses sampai dengan keluar. Kemudian dia pandai dalam membaca sistem yang berjalan, gitu. Itu dua itu. Kemudian tiga itu dalam hal dia meramal. Meramal di sini memprediksi ya. Memprediksi resiko-resiko yang akan terjadi ke depannya itu dia harus paham. Kalau itu nanti tidak dia pahami, pasti akan banyak kendala-kendala yang terjadi saat sistem itu diimplementasi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu yang harus dikuasai oleh seorang sistem analis. Gitu. Baik, Pak, pertanyaannya cukup untuk sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, sama-sama.